Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Astuti dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya akan mempresentasikan mengenai software life cycle untuk rancangan desain aplikasi rental kimono online. Pertama-tama, aplikasi ini dibuat untuk usaha penyewaan kostum tradisional Jepang yang disebut kimono. Penyewa kimono biasanya menggunakan kostum untuk menghadiri acara event Jepang, event kantor, pernikahan, atau event di sekolah. Namun, karena penjualan akhir-akhir ini menurun, maka dilakukan analisa terhadap masalah. Dari analisa tersebut, kami mengidentifikasi ada 4 masalah, yaitu yang pertama, ketika dunia dilanda pandemi, Indonesia juga merasakan efeknya berupa pembatasan gerak dan aktivitas yang disebut social distancing. Dan ini mengakibatkan event dan acara-acara yang menimbulkan kerumunan dihentikan, termasuk acara yang memerlukan kostum Jepang kimono. Yang kedua, sejak akhir tahun 2022, perlahan pemerintah Indonesia memberi kelonggaran untuk mengadakan acara atau event. Namun masyarakat sudah terbiasa dengan budaya dari rumah. Dan sebisa mungkin segala aktivitas ingin dilakukan secara online. Yang ketiga, masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penularan corona, sehingga pelanggan masih enggan untuk melakukan fitting kostum langsung sebelum penyewaan, karena bisa jadi kostum bekas dipakai oleh orang lain. Yang keempat, selama ini proses pemesanan sebenarnya dapat dilakukan melalui marketplace Tokopedia. Tetapi pelanggan sulit mendapatkan kostum yang sesuai dengan ukuran tubuhnya, sehingga sebagian besar penyewa harus datang sebelum hari penyewaan untuk melakukan pengepasan pakaian langsung atau fitting. Dari keempat masalah tersebut, dilakukan 3 solusi, yaitu yang pertama, dari permasalahan yang ada maka diperlukan suatu mekanisme penyewaan yang tidak memerlukan tatap muka langsung. Namun penyewa juga bisa menyewa kostum dengan mengimajinasikan kostum yang ingin dipakainya melalui aplikasi, sehingga penyewa bisa mempertimbangkan kecocokannya. Yang kedua, selain kostum pakaian kimono, penyewa juga bisa mencoba aksesoris kimono seperti tas, hiasan rambut, sandal, serta gaya rambut yang cocok. Yang ketiga, sebagai fitur keamanan dan manajemen resiko, pelanggan diminta upload foto KTP. Hal ini adalah untuk mencegah terjadinya pencurian kimono. Dari ketiga solusi tersebut, maka selanjutnya dibuatlah sistem requirement dari aplikasi yang diperlukan, yaitu 4 fitur. Yang pertama adalah fitur input data. Dalam fitur input data, pelanggan diminta untuk memasukkan foto, jenis kelamin, tinggi badan, serta berat badan untuk bisa memilih kostum yang sesuai. Yang kedua adalah fitur pilih kimono dan aksesoris. Pelanggan bisa memilih kimono, gaya rambut, aksesoris, rambut, tas, dan sandal sesuai keinginannya. Yang ketiga adalah fitur pesanan. Di sini, pelanggan diminta memasukkan periode sewa, alamat pengiriman, upload KTP, serta memilih sistem pembayaran. Yang keempat adalah fitur pembayaran dan pengiriman. Dalam fitur pembayaran dan pengiriman, pelanggan memasukkan data agar sistem dapat menentukan harga sewa kostum dan pengiriman. Ada 3 data yang diinput di dalam aplikasi ini sehingga menghasilkan 3 output. Yang pertama, data tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin akan diproses oleh sistem untuk memilihkan ukuran kostum yang sesuai, sehingga sistem akan menampilkan layar koleksi kostum dalam ukuran S atau M atau L. Yang kedua, data alamat, nomor telepon,
diproses oleh sistem untuk mengolah data alamat pengiriman dan akan menghasilkan output berupa lembar pengiriman. Yang ketiga, data pemesanan, alamat dan nomor HP akan diproses menjadi database penjualan. Selanjutnya, setelah melakukan analisa, maka software lifecycle masuk kepada proses kedua, yaitu desain. Dalam desain ini, yang pertama akan ditampilkan desain untuk data entry screen. Yang pertama adalah layar login. Penyewa membuat akun terlebih dahulu untuk masuk ke dalam aplikasi, lalu mengambil foto selfie. Kedua, penyewa mengupload foto. Setelah klik next, maka penyewa bisa memasukkan data tinggi badan, berat badan, dan jenis kelaminnya. Maka sistem akan menampilkan koleksi kostum yang sesuai. Yang kedua, sebagai interface layout, dibuat 3 fitur menu utama, yaitu satu fitur fitting atau pengepasan kostum. Yang kedua, fitur pesanan. Yang ketiga, fitur pembayaran dan pengiriman. Selanjutnya, untuk fitur fitting, setelah penyewa memasukkan data tinggi badan, ukuran badan, dan jenis kelamin, maka layar akan menampilkan koleksi kimono yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Contohnya adalah ukuran M. Lalu, penyewa bisa memilih koleksi yang disukainya. Setelah penyewa memilih koleksi yang disukainya, maka koleksi tersebut akan di zoom out dan di atasnya akan tampil pilihan untuk memilih aksesoris yang diinginkan. Maka penyewa bisa memilih bermacam-macam aksesoris yang disukainya, mulai dari gaya rambut, aksesoris rambut, tas, dan sendal. Setelah itu akan masuk ke fitur pesanan. Setelah penyewa memilih pakaian dan aksesoris yang diinginkannya, maka layar akan menampilkan output berupa data konfirmasi pesanan penyewa. Apabila pesanan sudah sesuai dan penyewa mengklik next, maka interface layout akan masuk ke dalam fitur pembayaran dan pengiriman. Di sini penyewa diminta memasukkan alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran. Lalu, sebagai verifikasi data, penyewa juga diminta untuk mengupload foto atau scan KTP. Dari alamat pengiriman ini, nanti yang akan dibuat menjadi lembar pengiriman. Lembar pengiriman tersebut akan di-print bersama foto pesanan untuk mencegah kesalahan pengiriman. Lalu di dalam sistem akan diolah juga data storage struktur menjadi 3 data dalam bentuk Excel yang bisa di-download dari menu dashboard. Yang pertama adalah data laporan penggunaan kostum untuk mengetahui apakah kostum dan aksesorisnya masih layak pakai. Yang kedua, data penyewa, nomor handphone, tanggal lahir, dan alamat dapat digunakan untuk mengirim materi promosi di kemudian hari atau kuesioner yang diperlukan. Yang ketiga adalah data transaksi, penerimaan uang masuk. Selanjutnya, dilakukan development terhadap aplikasi desain yang sudah dibuat. Setelah melakukan development, lalu aplikasi digunakan dan dilakukan testing. Setelah melakukan testing, disebar kuesioner terhadap 15 orang penyewa. Di antaranya, pertanyaan di dalam kuesioner tersebut adalah bagaimana pengalaman pelanggan ketika memakai aplikasi. Dari kuesioner tersebut, ternyata sebagian besar pelanggan atau penyewa menyebutkan masih ada kesulitan. Yang pertama, ketika
layar menampilkan ukuran koleksi, maka yang ditampilkan hanya ukuran yang sesuai ukuran tubuhnya. Padahal pelanggan juga kadang-kadang ingin melihat koleksi yang lainnya. Sehingga untuk selanjutnya di development kembali agar pelanggan bukan hanya melihat koleksi yang sesuai ukurannya saja, tetapi juga koleksi untuk segala macam ukuran. Yang kedua, di dalam fitur pembayaran ditambahkan koneksi ke WhatsApp administrator, karena selama ini penyewa masih sulit untuk menghubungi administrator dari aplikasi. Setelah terkoneksi dengan WhatsApp admin, penyewa dapat menghubungi admin secara langsung apabila terdapat kendala. Setelah dilakukan penyempurnaan dan revisi, lalu aplikasi ini diimplementasikan kembali dan disebarkan kembali kuesioner kedua terhadap 20 orang penyewa. Ternyata setelah dilakukan revisi, tanggapan dari penyewa di dalam kuesioner sangat baik dan tidak ada lagi keluhan dari penyewa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.